Halo, balik lagi bersama Miss Renata. Kita akan belajar tentang integral. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang turunan. Jadi integral itu definisinya adalah kebalikan proses turunan. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah fungsi awal f besar fx, kalau kita turunkan kita peroleh f kecil fx. Lalu kalau kita ketahui fx-nya, lalu ditanya yang awalnya, itu sudah disebut sebagai integral. Atau kita bisa menuliskan f aksen x atau turunan dari f aksen adalah fx. Maka kebalikannya, integral dari fx dx adalah fx tambah c. Nah, definisi integral fungsi aljabar hanyalah ini. Jadi integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Di mana n-nya tidak sama dengan negatif 1 ya. Lalu integral ax pangkat n dx adalah a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Dengan ada 3 sifat yang berlaku, yaitu bahwa integral dfx adalah fx tambah c, integral k kali fx dx adalah k-nya boleh kita majukan ke depan, jadi k integral fx dx. Lalu integral dari fx dx dijumlahkan ataupun dikurangkan akan sama dengan integral dari fx ditambahkan atau dikurangkan dengan integral dari dx. Artinya dijumlahkan juga akan memberikan nilai yang sama. Nah, untuk integral tertentu, definisinya adalah jika ada batas atas B dan batas bawah A, dengan A harus lebih kecil atau sama dengan B. Maka integral A ke B dari fx dx adalah fx, f besar ya artinya kita sudah integralkan dulu. Dari A ke B adalah fb, substitusikan B ke dalam hasil integralnya, dikurang dengan substitusikan dengan nilai A ke dalam hasil integral. Jadi integral A ke B fx dx adalah fb kurang fa. Teknik pengintegralan yang pertama adalah diintegralkan langsung. Jadi jika sudah sesuai dengan rumus dasar, ya, jadi sudah ada dalam bentuk pangkat, lalu integran, fungsinya dengan integrannya sudah sama, maka langsung saja pangkatnya tambah 1, tulis di bawah. Seperti itu, tambahkan dengan C. Lalu dia juga boleh dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. Tapi yang tidak boleh adalah dalam bentuk perkalian ataupun pembagian. Harus kita ubah atau manipulasi dulu ke dalam bentuk pengurangan ataupun penjumlahan. Ya, tadi kalau misalkan tidak bisa kita integralkan dengan langsung, maka kita boleh menggunakan salah satu metode yang berikut sesuai dengan yang diminta di soal. Bisa kita ubah, contohnya adalah ini. Bentuk pangkat itu belum terlihat dalam bentuk akar. Jadi kita harus ubah pangkat akar adalah setengah. Begitu. Atau misalkan begini, ada integral dari suatu variabel dikalikan dengan binomial yang lain. Maka karena kita tahu integral tidak boleh dalam perkalian, kita harus kalikan dulu sehingga tinggallah penjumlahan. Ataupun seperti ini, bentuk pangkatnya kan belum ada, masih dalam bentuk pembagian. Maka kita boleh memakai bentuk pangkat negatif, kita pindahkan pangkatnya ke atas. Ataupun seperti ini bentuk pangkat juga masih dalam bentuk perkalian, tidak boleh. Kita harus ubah menjadi bentuk penjumlahan. Seperti ini contohnya kita harus ubah, lalu kita boleh pakai integral langsung tadi. Ada juga nanti yang kita sebut dengan metode substitusi dan parsial, ya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi, logika praktis integral fungsi aljabar secara umum adalah sebagai berikut. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka integralnya adalah a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Jadi kita perhatikan sekali lagi, ax pangkat n, tambahkan saja pangkatnya dengan 1. Setelah itu, kita tuliskan hasil penjumlahannya di bawah. Lalu tambahkan dengan C. Sekali lagi kita boleh baca,
Proses mencari integral dari fungsi a x pangkat n terhadap x adalah tambah 1 pangkatnya, bagi koefisien dengan bilangan hasil langkah pertama, tambahkan dengan konstanta C, selesai. Nah, kita masuk ke trik superkilat integral fungsi aljabar dengan bentuk pangkat pecahan. Iya, jika fx sama dengan x pangkat n adalah fungsinya, kalau kita integralkan, maka akan menjadi sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, ini kan kita tahu saling berkebalikan. Jadi, ini sering kita pakai untuk mengerjakan soal integral yang mengandung bentuk pecahan. Misalkan seperti ini. Apakah integral dari 2x pangkat 3 per 2 dx? 2-nya bisa kita majukan ke depan, sehingga 2 kali integral x pangkat 3 per 2 dx. Nah, menggunakan konsep integral, berarti kan pangkatnya kita tambah dengan 1. 3 per 2 tambah 1, berarti tambah 2 per 2, sama dengan 5 per 2. Artinya, pangkat 5 per 2, lalu karena saling berkebalikan, langsung saja. Jadi 2 kali 2 per 5 kali X pangkat 5 per 2 tambah C. Karena 1 dibagi 5 per 2 sama dengan 2 per 5. Lalu kita bisa menyederhanakan menjadi 4 per 5 X pangkat 5 per 2 tambah C. Baik, kita lihat contoh soal berikut. Pada contoh soal 1 kita memperoleh integral tapi ada bentuk perkalian. Lalu pada contoh soal 2 ada bentuk pembagian. Kita tahu tadi definisi integral harus ada pangkatnya, lalu tidak boleh ada perkalian maupun pembagian. Maka kita harus ubah dulu ya. Yuk kita kerjakan. Nomor 1. Nah, ini kan boleh kita tulis menjadi 3 kali integral 5 akar x pangkat 2 dx. Nah, kita tahu akar itu kita boleh pisahkan menjadi a pangkat menjadi pangkat 2 per 5 dx. Nah, sekarang sudah bisa kita langsung tambahkan pangkatnya dengan 1 menjadi 2 per 5 tambah 5 per 5 berarti 7 per 5 tambah C. Lalu karena saling berkebalikan berarti 5 per 7 ya. Sehingga kita bisa simplify menjadi 15 per 7 X pangkat 7 per 5 tambah C. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Ini juga harus kita ubah ya. Yuk kita kerjain. Berarti caranya adalah integral 2 per 5. X-nya bisa kita naikin menjadi pangkat negatif 3. Dx. Betul? Nah, sekarang 2 per 5-nya boleh kita majuin ke depan. Integral dari pangkat negatif 3 dx. Berarti kita tambahkan dengan 1 menjadi minus 2. Lalu tuliskan di bawah. Berarti per minus 2 tambah C. Kita bisa simplify karena ini perkalian ya. 2 dengan negatif, 2 habis, menjadilah habis minus 1 per 5 X pangkat minus 2 tambah C. Nanti tergantung soal Anda, apakah boleh menuliskan dalam pangkat negatif. Kalau misalkan tidak bisa dalam pangkat negatif, tinggal kita ubah menjadi minus 1 per 5 X kuadrat tambah C. Seperti itu. Selamat belajar. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Ya, katanya berapakah hasil dari integral ini dengan dikalikan sama ya. Tidak boleh ada perkalian. Kalau kita distribusikan dulu ke dalam, maka kita memperoleh ya, integral dari 3, X-nya ditambah 3, jadi pangkat 3 ya, karena X pangkat 2 kali X pangkat 3. Lalu dikurang, ya 5X kuadrat dx. Nah, sekarang sudah kita bisa pakai cara langsung, berarti pangkat 4 karena tambah 1, lalu per 4. Tuh, lalu 5X pangkat 3 karena tambah 1, lalu per 3. Tambah C. Ini dia untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 4, berapakah hasil dari ini? Maka kita bisa menuliskan kalau pangkat 2 artinya dikalikan dengan bilangan itu atau fungsi itu dengan 2 kali, ya kan sama. Berarti kita distribusikan dulu. Nah, lalu kita ubah bentuk pangkatnya menjadi 4
X pangkat 2 ya, dikurang 6 tambah 6, 12X tambah 9, ya, dx. Nah, sekarang sudah dalam bentuk form jumlahan, pengurangan, kita sekarang boleh pakai integral. Integral pangkatnya, ini sudah tidak boleh integral lagi ya. Berarti sama dengan pangkatnya tambah 1, tulis di bawah, lalu 12 pangkatnya tambah 1, tulis di bawah, lalu 9X tambah C. Kalau masih bisa disimplify, silahkan tuliskan menjadi 4/3 X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X tambah C. Nah, inilah jawaban untuk nomor 2. Baik, bagaimana kita mengerjakan ini? Sama saja tadi mengikuti prosesnya. Ini kan akan sama dengan 4X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 3. Semuanya dibagi 2, lalu X pangkat 2-nya saya pindahkan menjadi pangkat negatif 2, Px. Maka kita bisa menuliskan menjadi 2X pangkat 5 dikurang 3/2X pangkat 3, lalu dikalikan dengan X pangkat negatif 2, Dx. Nah, ini kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu, maka kita memperoleh, di bawah kita tuliskan 2X, karena dikalikan, pangkatnya dijumlahkan ya, menjadi 3. Dikurang 3/2 X pangkat 1, karena 3 dikurang 2, ya, dx. Nah, sekarang karena sudah dalam bentuk seperti ini semuanya, sekarang tinggal kita integralkan. Maka simbol integralnya hilang ya. Jadi, pangkatnya tambah 1, tulis di bawah, kurang 3/2, pangkatnya tambah 1, tulis di bawah, tambah C. Saya bisa simplify menjadi setengah X pangkat 4 dikurang 3/4 X pangkat 2 tambah C. Aplikasi integral salah satunya adalah untuk menentukan luas daerah yang dibatasi kurva. Ya, jenis yang pertama adalah ada kurva di atas sumbu X dan sumbu Y atau di ukuran pertama ya. Lalu misalkan dia dibatasi oleh A dan B, X sama dengan A dan X sama dengan B. Maka untuk persoalan ini kita bisa membuat luas daerah di bawah kurva adalah integral dari A ke B dari fungsi fx dx. Ya. Lalu kalau dia ada di kuadran keempat atau di bawah kurva X, maka kita harus kalikan negatif. Jadi ini luas daerah di atas kurva adalah negatif integral A ke B dari fx dx. Kenapa? Karena luas itu kan selalu berkata positif ya, tidak pernah luas negatif. Karena nanti kita peroleh hasilnya negatif, maka kita kalikan lagi dengan negatif. Nah, ada juga dia kalau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti sama saja. Batas yang paling di bawah, misalkan C, yang di atas misalkan D. Lalu karena dia positif, ya di sini X positif, Y juga positif, maka luasnya adalah integral dari C ke D, Fy dy. Jadi pengintegralnya bukan terhadap X lagi, tapi terhadap Y. Ataupun di sebelah kiri, ini di sebelah X negatif ya, adalah integral dari negatif, ya, integral dari negatif C, D, Fy dy. Lalu, kalau misalkan ada gabungan seperti ini, maka luas daerahnya adalah dijumlahkan luas daerah yang pertama dengan luas daerah yang kedua, tergantung semua nanti batas yang diberikan di soal. Ada kalanya juga kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Intinya adalah kita ingat, kalau dia terhadap X, maka atas dikurang bawah, yang paling atas dikurang dengan yang paling bawah. Kalau dia terhadap Y, maka yang paling kanan dikurang dengan yang paling kiri. Atasnya, dan semua fungsinya nanti akan diberikan pada soal. Mari kita lihat contoh berikut. Luas daerah yang dibatasi kurva oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X tambah 2 pada sumbu Y di kuadran 1 adalah, nah ini pilihan jawabannya, lalu kita jawab.
Jadi untuk persoalan ini kita harus menggambarkan dulu pada koordinat kartesius. Kita tahu x kuadrat A-nya positif maka dia terbuka ke atas, lalu titik potongnya terhadap x sama dengan 0, y sama dengan 0, maka dia seperti ini. Ini adalah y sama dengan x kuadrat. Lalu y sama dengan x tambah 2 berarti ini. Ya, ketika x-nya 0, y-nya 2, ketika x-nya 1, y-nya 3, dan selanjutnya. Lalu kita satukan titik potong parabola dengan garis untuk menemukan perpotongan dari setiap garis, perpotongan dari garis dengan kurva. Jadi Y1 sama dengan Y2 kita peroleh X kuadrat sama dengan X tambah 2. Lalu kita bisa aljabarkan, kita pindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat dikurang X kurang 2 sama dengan 0. Kita bisa memfaktorkan sehingga kita memperoleh X sama dengan negatif 1 di sini. Ya, perpotongan yang pertama, X sama dengan 2 di sini, perpotongan yang kedua. Tapi kenapa yang diarsir hanya ini? Karena di soal dikatakan harus dibatasi oleh kurva, dibatasi oleh garis, dibatasi oleh sumbu Y. Nah, dibatasi oleh sumbu Y. Berarti, lalu dan di kuadran 1. Nah, ini sudah masuk di kuadran 2, makanya yang ini tidak ikut. Ya. Lalu, bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kita kurangkan kurva dengan garis yang di atas dengan yang di bawah. Mencari luas tadi. Kurangkan yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas adalah garis. Yang di bawah adalah kurva. Batasnya dari mana? Iya, dari 0 sampai ke 2. Sehingga kita bisa memperoleh integral dari 0 ke 2 dari x tambah 2 dikurang x kuadrat sama dengan integral dari 0 ke 2 minus x kuadrat tambah x tambah 2 dx. Lalu kita pakai definisi, pangkatnya tambahkan tulis di bawah. Iya, lalu substitusikan 02. Lalu kita peroleh hasil akhirnya adalah 10/3. Ini adalah contoh aplikasi dari integral menentukan luas di bawah kurva.